Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Bagussugi dengan NIM C1401221046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan eh, memaparkan bagaimana tutorial untuk membuat formulasi pakan menggunakan aplikasi WinFit. Aplikasi WinFit ini berguna untuk kita dapat memformulasikan sebuah pakan yang akan kita buat dengan kita menentukan kadar proteinnya, kadar karbohidratnya, itu dapat kita formulasikan sendiri sehingga kita bisa mendapatkan harga dengan kuantitas dan kualitas tertentu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi WinFit 2.8. Nah, ini ada beberapa option atau pilihan. Kita bisa memilih yang new formula, eh, formula baru dengan blank dengan fit store yang kosong. Ini kita buka. Nah, nanti akan muncul seperti di layar ini. Di sini tuh kita bisa sesuka hati kita memasukkan bahan apa aja yang bakal kita gunakan untuk pakan yang akan kita buat. Nah, oke. Langkah pertamanya itu saya akan membuat ingredients-nya ini kita masukin ke ini, ke feed store. Nah, di sini kita bisa menambahkan ingredients apa aja yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan PMM yang pertama, lalu ada ingredients lagi, ada SBM. Setelah semua ingredients kita masukkan, kita bisa memasukkan masing-masing ingredients ini persenan nutrisi yang mereka miliki. Nah, pertama kita akan ke PMM. Ini merupakan table nutrisinya. Nah, sebelum kita memasukkan nutrisi, kita memasukkan juga bahan-bahan apa aja yang terdapat dalam nutrisi itu. Yang pertama ini kita add nutrisinya itu eh, fiber, lalu ada protein. Ini composition basisnya jangan lupa diubah menjadi dry matter basis. Karena apa? Karena bahan baku yang kita gunakan merupakan bahan baku berbasis kering gitu. Bahan baku yang kering, bukan yang as-feed basis atau yang basah. Nah, jadi kita add nutrition lagi. Ada lipid, ada ash, dan ada GE. Oke, jadi kita akan memasukkan value-nya atau nilainya nutrisi itu dari masing-masing ingredients. Nah, ini kita memerlukan tabel ini analisis proximate bahan bakunya. Nah, yang pertama itu kan kita gunakan PMM. Nah, kita cari di sini sampelnya itu PMM buat uh, dry matter egg itu merupakan nilai hasil dari 100 dikurang nilai dari kadar airnya. Berarti kita cari di tabel ini PMM kadar airnya itu kan 10,23. Nah, kita kurangin dari 100, 100 dikurang 10,23 berarti hasilnya 89,77. Nah, kita masukin aja di sini. Nah, selanjutnya fiber. Fiber kita masukin. Fibernya itu ada di 3,52. Selanjutnya ada protein, ada di 49,16. 19. 46, 19. Selanjutnya ada lipid. Lipidnya itu berada di angka 374. 3,74. Selanjutnya ada ash. Ash-nya itu berada di angka 22,19. Nah, yang terakhir itu ada GE. GE-nya itu ini 3683. Nah, kalau udah, kita selanjutnya masukin harga dari si ingredients PMM ini. Sebelum kita masukin harga, kita ubah ke as feed basis dulu. Nah, karena apa? Karena harga dari bahan itu kan merupakan bahan yang basah ya. Nah, jadi kita masukin ganti compositionnya itu menjadi yang basah. Harga PMM itu di harga 15.000. Kita masukin lagi aja 15.000. 15.000. Nah, kalau udah kita ubah lagi menjadi dry matter basis. Nah, ini merupakan harga dari bahan baku PMM ketika dia sudah menjadi bahan yang kering, yaitu di harga 16.709,4 perak. Nah, selanjutnya kita masukin juga ke semua SBM, BMM, semua ingredients ini masing-masingnya. Nutrisinya ini dengan dan terdapat harganya itu SBM di angka 10.000, MBM di angka 12.000, FM di angka 15.000. Nah, dan pastikan itu composition basisnya itu selalu dry matter basis ya. Nah, kalau udah jangan lupa stoknya ini kita checklist semuanya. Kita checklist bahan-bahan akan kita gunakan. Di sini semua bahan akan saya gunakan. Kalau udah, selanjutnya kita ke yang tanda checklist ini. Oke, go back.
Nah, kalau udah akan tampilannya seperti ini. Ketika sudah tampilannya seperti ini merupakan formulasi kita menentukan ada nilai minimal atau maksimal dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini juga terdapat nutriensnya. Nutriensnya ini kita sudah ada angka-angkanya, minimal dan maksimalnya yang target yang bakal kita gunakan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan fiber di maksimalnya 6. Di minimalnya nggak ada, serta proteinnya itu batasnya minimal 28 dan maksimalnya di 30. Lipidnya itu minimal 6 di maksimal 7, serta abunya di maksimal 11 minimal tidak ada. Ketika sudah, kita bisa memasukkan minimal atau maksimal dari PMM. Ingredients bakal kita gunakan minimal dari berapa maksimal berapa, serta minimal dari nutrients yang bakal target yang akan kita gunakan berapa dan maksimal berapa, itu kita bisa formulate. Nah, kita coba formulate. Nah, ini kan ada tanda seru ya. Ini berarti formulasi yang kita gunakan, bahan-bahan itu nggak imbang dan kita coba lihat. Berarti di sini tuh tidak memenuhi apa yang nutrisi target yang akan kita buat gitu. Di sini contohnya ada si protein. Protein ini tuh masih kurang di ada 7, sedangkan minimal yang kita gunakan itu di angka 28 sampai rentang 28 sampai 30. Sedangkan analisis dari bahan-bahan yang kita gunakan ini kita masukkan cuman ada di angka 27,8. Nah, si apa ini? Si lipidnya juga masih kurang, yaitu berada di angka di bawah minimal, di angka 5,7. Nah, ini harus kita benahi atau kita ubah formulasinya dari masing-masing bahan bakunya. Coba kita ubah si FM, karena protein yang masih kurang, eh, FM-nya bisa kita tambahin. Jadi 35 coba ya. Kita formulasi lagi. Nah, kalau udah nggak ada tanda serunya, berarti itu bisa digunakan. Nah, di sini kan di analisis ini merupakan coba dari masing-masing diameter itu ada 89,92, fibernya 3, itu masih juga masih bagus karena maksimal ada di 6. Untuk proteinnya ada di 28, itu masih bagus karena ada di rentan 28 sampai 30, lipidnya ada di angka 6, abunya di angka 11 dan GE-nya ada di 39,43,45 dan ini merupakan harga formulasi harga sekilo dari formulasi yang kita buat itu berada di angka 10.000. Backslice-nya ini merupakan 50 kilo yang akan kita buat. Nah, serta cost bag-nya ini merupakan harga per 50 kilonya atau dalam sekarang isi 50 kilo dengan harga 531.000. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata atau ada pembuatan atau tata cara kecepatan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.